Bab 1604. Obat pil yang ditinggalkan Mami. Tracy terkejut. Astaga. Biti, obat tak boleh sembarangan makan. Setelah bicara, ia lekas meminta orang memanggil Dr. Heidi. Takut terjadi sesuatu dengan Tini. Bagaimanapun, Biti baru berumur 2 tahun lebih. Sedangkan obat itu tidak tahu digunakan untuk menyembuhkan penyakit apa. Jika Tini salah makan obat, maka akan sangat gawat. Heidi awalnya sudah tertidur. Begitu mendengar Biti memberi Tini makan obat tak jelas, ia bergegas bangun dan mengomel. Kalian begitu banyak orang, malah tak mampu menjaga satu anak kecil dengan baik. Maaf, Dr. Heidi mengganggumu tengah malam. Tracy lekas meminta maaf. Sebenarnya ini adalah kelalaian kami. Aku sudah menghubungi rumah sakit. Besok pagi bisa mengantar Tini ke sana. Tapi sekarang membutuhkanmu pergi melihat keadaan Tini sebentar. Aku takut terjadi sesuatu dengannya. Dr. Heidi terpaksa memeriksa Tini dulu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 2 subuh. Biti menguap lebar sambil mengucek-ucek mata. Wajahnya tampak lelah. Naomi sedih melihatnya. Jadi akhirnya menggendongnya dan mengantarkannya kembali ke kamar dulu. Walaupun mereka merasa Biti melakukan kecerobohan besar, tapi niatnya baik, ia hanya mencemaskan kakaknya. Ketika naik ke lantai atas, Naomi menenangkan Biti. Bibi bukan sengaja ingin mengkritikmu. Bibi hanya mencemaskan Tini. Jadi tadi ia agak keceplosan bicara. Kamu jangan sedih. Aku tahu. Setelah Heidi memeriksa Tini, ia pun terkejut. Aneh sekali. Demam anak ini tiba-tiba menurun. Kondisinya juga menjadi lebih baik. Hah, Tracy sangat terkejut. Benarkah? Coba aku tes darah dia lagi. Heidi lekas mengambil darah Tini untuk diperiksa. Hasilnya akan segera kita ketahui. Baik, Tracy tak berani pergi tidur. Ia menunggu di kamar pasien. Setengah jam berlalu. Heidi buru-buru jalan mendekat sambil memegang hasil laporan laboratorium. Ia berkata dengan semangat. Ada perubahan dalam darahnya. Walaupun hanya membaik sedikit, tapi sudah menuju ke arah yang lebih baik. Bagus sekali. Tracy senang. Tampaknya aku terlalu berpikir negatif. Obat itu sungguh berguna. Benar, benar. Heidi juga sangat senang. Kamu coba tanya. Obat apa yang diberikan Biti pada Tini? Apa masih ada? Oke. Aku coba tanyakan. Tracy buru-buru menuju kamar Biti. Di saat ini, Naomi baru saja selesai memandikan Biti dan sedang menggendongnya kembali ke ranjang. Biti mengucek mata. Ia tampak mengantuk. Biti, Tracy bergegas jalan mendekat dan menarik tangan kecilnya sambil bertanya. Apa kamu tahu? Obat yang barusan kamu berikan ke Tini efektif sekali. Demam Tini sudah turun. Sekarang, kondisinya juga sudah lebih membaik. Kamu telah menyelamatkan Tini. Kamu hebat sekali. Benarkah? Biti sangat senang. Ia tahu pengobatan dari maminya pasti berguna. Obat yang mami tinggalkan apa masih ada? Tracy buru-buru bertanya. Makan sekali. Belum pasti membaik sepenuhnya. Mungkin harus makan beberapa kali. Jadi, tidak ada lagi. Biti menggelengkan kepala. Tapi, aku rasa Tini akan membaik. Tidak perlu ke rumah sakit juga tak apa. Tidak ada lagi. Tracy agak kecewa. Kalau begitu, kamu tahu itu obat apa? Atau apakah obat itu ada kemasan luarnya? Tidak ada. Biti menggelengkan kepala lagi. Obat itu dibuat mami sendiri. Tidak ada kemasan luar. Juga tidak ada nama. Baiklah. Dalam seketika hati Tracy menjadi lesu. Kalau begitu kamu istirahatlah. Bibi tidak akan mengganggumu lagi. Iya. Selamat malam Bibi. Biti melambaikan tangan padanya. Tracy hendak pergi. Tiba-tiba ia menemukan daun berlumpur di ambang jendela. Ia tercengang sejenak, lalu pergi menutup jendela. Di saat ini, ia tiba-tiba menyadari salah satu ranting pohon osmanthus ada yang berubah bentuk karena dipijak. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu menoleh bertanya pada Biti. Biti, obat itu, dari mana kamu menemukannya? Mami yang meninggalkan sebelumnya. Aku selalu membawanya di dalam tas. Biti menjawab dengan setengah mengantuk, lalu memeluk bantal kecilnya dan tertidur. Bab 1605. Hehe. Tas Biti selalu penuh dengan permen. Tak disangka di dalamnya juga ada pil yang bisa menyelamatkan nyawa. Naomi berkata dengan spontan.
Tracy tak bicara apapun, lalu berjalan keluar dengan tenang. Di saat ini, Dr. Heidi sedang memarahi dua perawat di lantai bawah, menyuruh mereka kemari untuk menjaga anak. Mereka malah tertidur. Tidur begitu nyenyak pula. Dipanggil pun tak bangun. Berani sekali. Naomi baru saja keluar dari kamar dan mendengar ucapan itu. Atau kita ganti orang besok. Kamu pergi lihat Paula. Dia sudah bangun belum? Perintah Tracy. Paula mungkin kelelahan. Beberapa hari ini dia terus menjaga anak siang dan malam. Naomi mengira Tracy marah dengan Paula. Jadi ia lekas menjelaskan. Aku akan memberinya pelajaran nanti. Coba kamu periksa. Apa di lehernya ada bekas jarum? Suara Tracy rendah. Hah, Naomi tercengang. Bekas jarum. Pergilah. Tracy tak banyak bicara. Baik, Naomi lekas memeriksa dan melapor kembali dengan cepat. Ternyata memang ada sebuah bekas jarum kecil. Sekarang ia masih tak sadarkan diri. Kedua perawat sudah sadarkan diri. Barusan aku tanya. Mereka berdua sama sekali tidak tahu. Hanya bilang terlalu capek dan ketiduran di atas kursi. Naomi menjelaskan situasi dan bertanya dengan curiga. Nona Tracy, jangan-jangan ada yang menyelinap masuk. Aku curiga si tabib dewa. Hatinya agak bersemangat. Seharusnya ia datang menyelamatkan Tini. Benarkah? Naomi sangat terkejut. Hanya pemikiranku. Belum pasti. Tok, tok. Di saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tracy menjawab. Masuk. Anne masuk dan berkata dengan antusias. Barusan Dr. Heidi pergi melihat Ryan. Katanya jari tangan Ryan juga bergerak. Hah, Naomi tercengang hingga membelalakan mata. Lalu, ia melesat pergi. Tracy juga ikut melihat. Heidi masih memeriksa Ryan untuk memastikan. Naomi berdiri di samping. Kedua tangannya mengepal. Ia menunggu dengan cemas dan gugup. Tracy juga sedang mengawasi keadaan Ryan. Beberapa saat kemudian, Heidi melepaskan stetoskopnya dan mengumumkan dengan gembira. Ia benar-benar menunjukkan tanda sadarkan diri. Walaupun hanya satu jarinya yang bergerak sejenak, tapi keadaannya sudah jauh lebih baik. Bagus sekali. Naomi menangis gembira. Terima kasih, Dr. Heidi. Tracy juga sangat gembira. Aku merasa aneh. Dr. Heidi agak kebingungan. Berdasarkan logika, pengobatan dariku tak begitu efektif. Seharusnya tidak ada perkembangan. Tapi hari ini ia tiba-tiba membaik. Langit telah membuka mata. Terima kasih langit. Naomi tak berpikir banyak. Ia sangat bahagia dan semangat ketika tahu Ryan akan sadarkan diri. Benar sekali. Pasti langit telah membuka mata. Demam Tini telah turun. Ryan juga membaik. Bagus sekali. Cecil dan Anne juga sangat bahagia. Demam Tini turun bukan karenaku. Seharusnya obat yang ditinggalkan maminya itu. Dr. Heidi berkata. Oh, ya, Nona Tracy. Apa sudah tanya padanya? Apa obatnya masih ada? Tidak ada lagi. Tapi, Tracy menyunggingkan senyuman. Tini pasti membaik. Kalau begitu, besok pagi masih harus mengantarkan Tini ke rumah sakit. Tanya Cecil. Tidak usah. Di rumah saja. Tracy sangat tegas. Karena demamnya sudah turun, maka tak perlu ke rumah sakit lagi. Pokoknya, di sana juga belum tentu aman. Tapi rumah kita kekurangan alat medis. Aku tak bisa melakukan perawatan selanjutnya. Heidi berkata sambil mengernyitkan kening. Jika demamnya turun hanya untuk sementara, dan malam ini demamnya naik lagi, bagaimana? Awasi lagi. Jika masih demam, baru kita antarkan ke rumah sakit. Tracy menenangkannya. Cuaca semakin dingin. Anda pergilah istirahat. Baik, aku istirahat dulu. Jika ada apa-apa, panggil aku. Terima kasih. Bab 1606. Setelah Dr. Heidi pergi, Cecil bertanya kepada Tracy, apakah ingin mengganti dua perawat itu? Tracy bilang tak perlu dan meminta mereka terus berjaga malam ini, sekaligus memerintahkan mereka. Begitu Paula bangun, jangan katakan apapun. Beritahu saja kabar baik ini. Cecil mengira maksud Tracy adalah dia tidak menyalahkan Paula karena ketiduran malam ini. Jadi, dia tidak perlu banyak berpikir. Ketika Naomi menemani Tracy kembali ke kamar, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona Tracy, apa Anda sudah menebak bahwa malam ini tabib dewa akan datang?
Tak hanya malam ini, besok malam, lusa malam dan malam-malam selanjutnya, seharusnya dia akan terus datang hingga Tini sembuh. Tracy sekarang sudah sangat yakin. Tabib dewa pasti kemari. Demam Tini turun. Ryan membaik. Semuanya berkat dia. Menurut Anda, Ryan juga dirawat olehnya. Naomi tidak terlalu yakin. Seharusnya ya. Tracy sangat yakin. Dr. Heidi telah merawatnya begitu lama. Tapi selalu tidak ada kemajuan. Sekarang Ryan tiba-tiba membaik. Pasti berkat tabib dewa. Tapi, kenapa dia menyelamatkan Ryan? Naomi agak penasaran. Aku dengar dia memiliki watak yang keras dan bukan orang yang suka memberi. Atau mungkin suasana hatinya sedang baik. Atau karena melihat Ryan adalah keluarganya. Siapa tahu dia juga sedang mengobati Daniel. Suasana hati Tracy sangat bagus. Pokoknya dia bertindak adalah hal yang baik. Iya. Naomi lekas menganggukkan kepala. Semoga suasana hatinya malam ini sedang baik. Kedepannya tetap baik. Sekalian menyembuhkan Ryan. Jika kamu tidak tenang, minta Winnie dan Bitty menaruh beberapa permen di sebelah kasur Ryan. Tracy mengingatkannya. Ini, Naomi terdiam. Lalu paham dengan cepat. Aku mengerti. Terima kasih Nona Tracy. Setelah berbicara, Naomi pun meninggalkan kamar dengan senang. Ujung bibir Tracy terangkat ketika melihat Naomi yang begitu senang. Sekarang akhirnya awan putih telah terlihat. Semuanya telah berjalan ke arah yang baik. Carlos dan Charles juga sudah ada petunjuk. Tini dan Ryan juga telah membaik. Selain itu, ia akhirnya melihat sendiri ilmu medis tabib dewa. Dengan ini, dia semakin percaya Daniel akan segera membaik. Ketika memikirkan hal ini, Tracy menghela napas. Hari sudah gelap. Tracy benar-benar kelelahan. Ia mandi air hangat, lalu tertidur di kasur. Di saat ini hari sudah cerah. Tracy yang baru tertidur tak lama, tiba-tiba terbangun karena panggilan telepon. Ia menerima telepon dengan setengah sadar. Lalu terdengar suara yang familiar, istriku. Tracy tertegun. Ia berseru secara spontan. Suamiku. Duh anak baik. Suara itu tertawa tak tahu malu. Begitu cepat terbiasa dengan hubungan kita. Bagus sekali, Billy. Tracy terbangun dari tidurnya dan memakinya. Kamu sakit jiwa. Aku memang sakit jiwa karena mabuk cinta. Billy menggodanya. Aku rindu sekali padamu. Orang gila. Dalam sekejap Tracy merasa jijik. Lalu hendak menutup telepon. Jangan menolakku begitu dong. Coba kamu pikirkan. Kemarin kita begitu intim. Kamu tega memperlakukanku seperti itu. Billy masih tersenyum ceria. Enyahlah. Tracy hendak menutup telepon. Masih menginginkan petunjuk putramu tidak? Billy bertanya lagi. Ucapan ini sangat efektif. Tracy tak berani menutup telepon. Kamu telah menemukan petunjuk. Cepat beritahu aku. Tanyanya dengan buru-buru. Hihi. Lihat kamu ini. Jika ada keuntungan bagimu, kamu langsung berubah. Billy menggodanya. Istriku benar-benar berpikir secara rasional. Jangan banyak bicara omong kosong lagi. Cepat katakan. Tracy buru-buru membujuknya. Ketemu dulu baru bicara. Billy menjual mahal. Malam ini pukul 10 malam. Kita bertemu di Hotel Phoenix. Kamu, Tracy masih ingin mengatakan sesuatu. Billy langsung menutup teleponnya. Bab 1607. Tracy kesal hingga menggertakkan gigi. Seharusnya ia sudah menebak sejak awal. Walaupun Billy pria rendahan. Tetapi ia tak bodoh. Bagaimana mungkin pria itu membiarkannya menidurinya selama 1 malam saja? Ia paling ahli dalam menaklukkan wanita. Pria itu pasti ingin menghancurkan harga dirinya sedikit demi sedikit, hingga menguasai dirinya. Setiap kali selalu menyediakan sedikit petunjuk. Pada akhirnya setelah anak berhasil diselamatkan, mungkin dirinya sudah jatuh terpuruk. Ini adalah keinginan pria itu. Semalam di bar, ia masih bisa mencari bantuan Denny dan menukar orang. Tapi bagaimana menghadapinya malam ini? Jika tidak pergi, ia tidak akan bisa mendapatkan petunjuknya. Bagaimanapun, Carlos dan Charles masih belum ditemukan hingga sekarang. Tracy sangat sakit kepala dan tidak lanjut tidur lagi. Ia berpikir sejenak, lalu menelepon Jeff, bertanya keadaan di sana. Jeff berkata, aku sudah menghubungi Presdir Paul. Ia memang sangat familiar dengan pabrik di Yuling. Ia banyak membantuku dan berdasarkan prediksinya,
Ada 7 pabrik yang akan menjadi tujuan penyelidikan. Aku hendak membawa orang ke sana. Oke, jika ada kabar, langsung beritahu aku. Tracy melihat secercah harapan. Aku juga akan memberitahumu petunjuk di sini. Baik, kami pergi dulu. Oke, setelah menutup telepon. Dengan tubuh kelelahan, Tracy bangkit dari ranjang dan mengambil ponsel. Di saat ini, Winnie juga mengirimkan tautan berita kepadanya. Tracy lekas membuka dan melihat. Berita mengatakan bahwa ia dan Daniel sudah bercerai. Selain itu ada juga bukti perceraiannya. Mulai hari ini, keluarga Wallens, grup Wallens tidak ada hubungannya dengan Tracy sedikit pun. Segalanya telah kembali ke tangan Daniel. Ketika Billy diwawancarai reporter, ia juga menyatakan ke depannya ia akan fokus mengurusi grup Wallens, membangun kerajaan bisnis. Ia akan lebih berhati-hati dalam berhubungan dan jika menikah pun mungkin akan memilih wanita berkarakter baik, polos, serta berasal dari keluarga baik-baik. Ketika melihat berita itu, Tracy merasa konyol. Rencana Samuel Amberson benar-benar tak ada habisnya. Orang itu memaksa dirinya menandatangani surat perceraian, lalu meminta pengacara mengurus prosedurnya. Kemudian lekas mengumumkan berita perceraian dan meminta Billy berpidato sedemikian rupa. Ini semua agar ke depannya ia dapat menikahi putri dari keluarga Amberson. Tetapi Tracy merasa sangat aneh. Samuel akan meminta Billy menikahi Friska atau putri tertuanya. Dengar-dengar putri tertuanya juga orang yang cerdas. Demi mencapai tujuan, ia rela melakukan cara apa saja. Ia juga bersaing ketat dengan Friska. Tetapi sekarang bukan waktunya mencemaskan hal ini. Tracy ingin secepatnya menyelamatkan Carlos dan Charles, lalu menyembuhkan Tini dan Ryan. Selama mereka baik-baik saja, ia baru punya semangat untuk menghadapi Samuel. Ketika memikirkan hal ini, Tracy meletakkan ponsel dan hendak membilas wajah. Di saat ini ada sebuah telepon masuk. Kali ini Direktur Tony yang menelepon. Ia menjawab dengan antusias. Tracy, barusan aku menerima kabar. Perusahaan merasa fisikku tak cukup sehat, lalu memintaku mengambil cuti panjang. Mereka juga mengundang anak baru bidang teknologi dari Korea untuk menggantikan posisiku. Benar-benar kejam. Seluruh proyek penting perusahaan ada di tanganku. Mereka jelas sekali ingin merebutnya. Ketika mendengar ucapannya, Tracy juga sangat marah. Mereka bahkan berani menyentuhmu. Kurasa posisi penting grup Wallens sudah ditukar semuanya. Ketika bicara, ada telepon lain yang masuk. Cody Wallens yang menelepon. Benar. Direktur Tony sangat marah. Para direktur sudah diganti semuanya termasuk Cody. Mereka mengira dengan menahan si penipu sekarang, mereka akan punya jalan keluar. Sekarang dirinya sudah diganti. Baru tahu seberapa pentingnya masalah ini. Baru saja ia meneleponku. Ia ingin aku membantunya menegakkan keadilan. Aku marah sekali hingga memakinya. Apa yang bisa aku lakukan? Diriku sendiri saja telah digantikan. Direktur Tony, Anda jangan cemas dulu. Biar aku pikirkan cara. Tracy lekas menenangkannya. Apa kamu sudah bisa menghubungi kakakmu? Sekarang Direktur Tony menyerahkan harapan kepada Lorenzo Moore. Ia berpikir jika Lorenzo bertindak, maka Tracy akan bisa menghadapi keluarga Amberson. Bab 1608. Masih belum. Tracy tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Direktur Tony. Berdasarkan situasi Lorenzo sekarang, kakaknya sama sekali tak bisa fokus membantu dirinya. Dirinya juga tak tega mengganggunya di momen kritis ini. Direktur Tony menghela napas. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Makanya terus mendesakmu menghubungi Tuan Lorenzo. Sekarang jika dipikirkan, ia mungkin juga sedang sibuk. Iya, Tracy sangat tak berdaya. Tapi, aku akan mencari cara. Direktur Tony sangat lesu. Trik pihak lain benar-benar hebat. Setiap langkahnya benar-benar sempurna tanpa celah. Kamu dan aku bukan tandingannya. Kecuali jika Presdir Daniel yang asli kembali. Jika tidak, kita pasti akan kalah. Pasti ada cara. Tracy menenangkannya. Kamu sudah berjuang keras. Tak seharusnya aku memberimu tekanan atas masalah perusahaan. Lebih baik kamu temukan anakmu dulu. Direktur Tony berpesan dengan tulus. Selama anak aman, masalah lain dapat teratasi. Iya, Tracy agak sedih. Tidak tahu harus berkata apa. Oke,
Sudah dulu. Jaga dirimu. Direktur Tony berpesan. Lalu menutup telepon. Tracy merasa sangat tertekan. Ia mendongak memandang foto pernikahan yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, Daniel sedang menatapnya dengan lembut. Tracy tak bisa menahan diri untuk menangis dan berkata dengan suara serak, "Suamiku, kamu di mana? Cepat kembali. Aku sudah tak bisa bertahan lagi." Di sisi lain, di dalam hutan, Daniel seolah mendengar panggilan Tracy. Ia membelalakkan mata dan berseru, "Tracy." Sudah sadar, terdengar sebuah suara dingin dan sedikit nada penghinaan. "Jika kamu masih tak sadar juga, istri dan anakmu akan ditindas mati-matian." "Apa kamu bilang?" Daniel menoleh perlahan-lahan dan melihat seorang wanita bertopeng hijau tua di sampingnya. Dewi sedang memasak sup. Ular rongrong sedang tidur di pundaknya. Ketika mendengar suara Daniel, ia mendongak melirik Daniel sekilas. Lalu lanjut tidur lagi. "Anakmu diculik. Istrimu ditindas oleh orang-orang keluarga Wollens. Kamu ini sebagai pria benar-benar tak berguna." Dewi bicara dengan kesal. "Yang paling menyebalkan, anakku juga ikut terlibat. Si brengsek itu juga menculik 3 anakku. Membuat tiniku terluka." Ketika memikirkan hal itu, Dewi menggertakkan giginya karena emosi. "Jika aku tahu siapa pemimpinnya, aku pasti akan membuat hidup mereka hidup ogah mati tak mau." "Kamu bilang." Daniel sangat berantusias hingga memiringkan badan. Tapi badannya sangat kaku. Hanya bisa menggerakkan leher. "Anakku diculik. Siapa yang melakukannya?" tanyanya. "Omong kosong. Mana yang mungkin aku tahu?" Dewi menyorotnya dengan dingin. "Jika aku tahu, sudah kupotong tangannya sejak awal." "Sebenarnya apa yang terjadi?" Daniel buru-buru bertanya. "Apalagi yang kamu dengar? Keluarga Wollens kalian dan keluarga Amberson itu menindas Tracy." Dewi bicara dengan kesal. "Mereka membuat yang satu jadi koma dan satu cacat. Jadi tiniku juga jadi korban. Anakku diusir pulang ke rumah. Tak boleh dirawat di rumah sakit. Tini demam. Jadi Tracy pergi mencari bantuan pada si tua Jaya. Entah siapa namanya. Dengan susah payah menemukan rumah sakit. Sudah kubilang sejak awal. Keluarga Wollens bukan keluarga baik. Ternyata memang benar. Di saat keberadaanmu tak jelas, entah hidup atau mati, mereka malah menindas ibu dan anak. Benar-benar biadab." "Tunggu." Daniel masih sedang menganalisis ucapan Dewi. Ucapan dan logika wanita ini sungguh kacau. Bahkan satu nama saja tak bisa ia ingat. Ia seperti mengatakan sesuatu yang tidak berarti. Tetapi Daniel mengingat dengan cermat dan cepat memahami masalah dari awal hingga akhir. "Maksudmu, keluarga Amberson dari Korea. Mereka ingin merebut aset grup Wollens di saat aku sedang dalam masalah. Lalu, ia bekerja sama dengan si biadab Billy itu dan mengendalikan keadaan. Lalu mengusir Tracy dari grup Wollens. Kemudian, menculik anak-anak dan mengancam Tracy. Sedangkan orang yang koma itu, apakah Ryan? Demi menyelamatkanku, ia tertembak. Seharusnya ia selamat. Hanya saja masih belum sadar. Sedangkan yang cacat, seharusnya Thomas atau Hartono. Mereka selamat karena menyelamatkan orang-orang saat kebakaran terjadi." Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.